Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan tentang Activity Based Costing atau ABC. Dengan anggota kelompoknya, saya Titania Joniva, saya Ardina Riswari, saya Nabila Fatimah Zahra, saya Asri Marifah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Terdapat 3 unsur-unsur biaya. Yang pertama bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Selanjutnya, ABC atau Activity Based Costing. Metode ABC yaitu suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya, seperti produk, jasa atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek lainnya. Metode ABC digunakan untuk menentukan biaya per unit. Materi selanjutnya, mengapa perusahaan manufaktur menggunakan biaya per unit? Perusahaan manufaktur seperti pembuatan tas, karakteristiknya adalah biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, pengambilan sejumlah keputusan penting. Seperti apakah laba akan membuat atau membeli produk, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, atau mempertahankan atau menggantikan suatu lini produk. Selanjutnya, mengapa perusahaan jasa menggunakan biaya per unit? Perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan. Misalnya pada bengkel motor, unit jasa berupa pekerjaan yang dilakukan pada motor pelanggan secara individu, di antaranya servis ringan, ganti oli, turun mesin, atau yang lain. Atas setiap pekerjaan harus dibebankan secara individual pada masing-masing pekerjaan. Perusahaan jasa yang menggunakan informasi biaya per unit untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk menawarkan layanan baru, membuat keputusan harga, dan lain-lain. Perusahaan jasa nirlaba juga harus melacak biaya-biaya untuk memastikan bahwa mereka memberikan jasa dengan biaya efisien. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik. Alokasi BOP dalam metode tradisional didasarkan pada unit produksi, jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, jumlah bahan baku, dan selanjutnya dapat dirumuskan tarif BOP sama dengan anggaran BOP per dasar alokasi. Berikutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Keterbatasan utama sistem penentuan biaya tradisional adalah penggunaan tarif tunggal, tarif overhead yang berlaku di seluruh pabrik, dan tarif overhead per departemen. Penggunaan kedua tarif ini menyebabkan penentuan biaya produksi yang tidak akurat, khususnya pada perusahaan dengan operasi produksi yang kompleks, perusahaan dengan beragam produk, atau proses produksi yang heterogen. Sistem biaya tradisional cenderung membuat penyesuaian dengan menggunakan intuisi dan cenderung kurang tepat atas informasi biaya berdasarkan volume tanpa memahami dampak keseluruhannya sehingga mendistorsi informasi biaya. Kalkulasi biaya produk berdasarkan ABC. Sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas yang masih berorientasi pada penentuan kas produk yang akurat pada perusahaan manufaktur. Proses 2 tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas dan kemudian pada produk. 3 syarat penggunaan sistem ABC. 1. Perusahaan menggunakan tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi. Dan yang ketiga, biaya pengukuran yang rendah. Berikutnya adalah manfaat sistem ABC. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyeluruh tentang aktivitas yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas. Yang ketiga, menyediakan informasi biaya untuk pertemuan rencana pengurangan biaya. Dan yang terakhir, menyediakan secara akurat cost produk dan jasa. Selanjutnya yaitu klasifikasian biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, unit level activities atau aktivitas tingkat level, biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Misalnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu base level activities atau aktivitas tingkat gugus atau kelompok produksi. Biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi, misalnya biaya setup mesin. Yang ketiga yaitu product level activities atau aktivitas tingkat produk. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Misalnya, biaya pengujian produk, biaya desain produk.
Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit yang dihasilkan selama produk tersebut. Dan biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi. Yang keempat yaitu Facility Level Activities atau aktivitas tingkat fasilitas. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan, misalnya biaya depresiasi dan biaya asuransi. Baiklah, sekian penjelasan dari Activity Based Costing atau ABC. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen.